Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam kuliah perancangan pabrik. Yang mana kesempatan kali ini saya akan membahas tentang layout atau tata letak atau tata urutan atau bagaimana suatu pabrik itu diatur alat-alatnya. Oke, jadi setelah 3 minggu terakhir kita berbicara mengenai ekonomi. Kali ini kita akan mulai masuk lebih dalam, artinya perancangan pabrik yang levelnya mikro ya, lebih teknis tentang bagaimana suatu alat atau suatu sistem pada pabrik tersebut diatur. Ya, jadi secara definisi ya, layout itu adalah tata letak ya, suatu pabrik. Tata letak pabrik yang merupakan suatu rancangan fasilitas ya. Jadi segala alat ya, baik alat utama, alat pendukung ya, maupun alat penghubungnya itu kita namakan fasilitas. Nah, suatu tata letak pabrik itu bukan hanya mengenai suatu rancangan fasilitas, tapi dia juga menganalisis, membentuk konsep, dan mewujudkan sistem pada suatu pembuatan baik barang maupun jasa. Ya, jadi pada proses layouting itu bukan hanya sekedar menaruh posisi ya, bukan hanya berkaitan dengan posisi, tapi juga ada suatu konsep dan sistem di dalamnya. Jadi ada tujuannya. Membangun sistem ini tentu harus ada pakem, harus ada goalnya. Apa yang ingin dicapai dari bentuk rancangan layout yang seperti ini, yang seperti itu. Nah, itu bukan hanya sekedar dari segi estetika, bukan hanya sekedar dari segi arsitektur, nah, tapi ada sisi-sisi lain yang harus juga diperhatikan terkait dengan layout. Ya, jadi tujuan layouting itu adalah optimasi sebenarnya ya. Jadi layout itu kan bisa saja bila kita perhatikan suatu optimasi, misalnya optimasi lahan yang paling kentara ya. Jadi misalnya suatu area pabrik itu cuma punya lahan sempit, maka tata letaknya itu harus dioptimalkan. Nah, optimal itu bukan hanya alat dengan alat ya, bukan hanya tentang alat posisi, tapi juga antara petugas pelaksananya ya. Artinya operator dan juga karyawan yang bekerja di sana itu harus dioptimalkan pergerakannya, misalnya aliran barangnya ya. Aliran informasi artinya bagaimana antar pekerja itu berkomunikasi itu juga harus dioptimalkan ya. Dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara ekonomis dan aman. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa dua tujuan utama itu sebenarnya adalah ekonomis ya, tentang finance, dan juga aman, safety. Jadi tata letak itu bukan hanya sekedar bahwa secara ekonomi dia masuk gitu ya, tapi harus diperhatikan juga keamanan. Pertama, keamanan alatnya. Tentu alat yang berputar misalnya, bila di sekitarnya itu ada alat mepet-mepet, tentu akan berbahaya getarannya itu. Nah, begitu juga petugas pelaksananya ya. Petugas pelaksana terlalu sempit dalam satu ruangan, terlalu crowded, itu juga jelek gitu ya. Ada rasa tidak nyaman. Aliran barang, aliran informasi juga begitu. Makanya yang dioptimalkan itu adalah secara ekonomi dan safety. Ya, ini bukan trade off jadi jatuhnya. Bukanlah suatu trade off yang kita harus memilih satu sama lain, tidak. Tapi kita mencari titik tengah, titik optimum di mana
ekonomi jalan, keamanan juga jalan. Nah, jadi kenapa layout itu harus diperhatikan ya? Atau latar belakang mengapa proses layouting ini muncul? Pertama, terjadi perubahan rancangan produk. Nah, jadi misalnya produknya sebelumnya butuh 5 langkah sampai jadi produk, kini butuh 6 atau jadi 4. Tentu ini harus ada perubahan layout ya. Artinya ada cara perancangan, cara pembuatan produknya itu berubah. Atau ada produk baru, jadi butuh line baru. Yang produk yang benar-benar baru, new IP gitu ya. Sehingga butuh layout baru. Yang otomatis kita harus mengconsider line produksi yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi apakah produk baru ini mengenhance atau membantu produk lama atau malah dia justru mengganggu produk baru, ini yang harus diperhatikan. Atau perubahan kapasitas sehingga alatnya awalnya kecil menjadi lebih besar. Alat yang besar tentu butuh keamanan yang lebih tinggi dan juga lahan yang lebih luas dan juga jumlah operator yang lebih bagus. Peningkatan keamanan juga ya. Awalnya misalnya aliran manusianya itu harus dengan berjalan kaki, kini misalnya bisa dengan forklift atau misalnya cukup dengan tekan tombol saja. Ini kan peningkatan keamanan sehingga layout itu akan menyesuaikan. Dan juga peningkatan kesehatan kerja. Jadi misalnya bahan-bahan berbahaya itu dijauhkan dari produk ya, atau area-area yang steril. Nah, itu juga ada layoutnya. Atau mendekati pasar. Nah, artinya produk kita itu pabrik ini dekat sekali dengan konsumen. Ya. Nah, sehingga layoutnya harus menyesuaikan. Mungkin tidak gas buangnya harus sesuai. Jadi artinya produk ini mendekati kota. Kalau misalnya kayak di kebun sawit itu kan jauh kan. Jadi layoutnya ya terserah saja. Lahan luas, jauh dari mana-mana, ya layoutnya tidak terlalu memperhitungkan ini. Tapi bila dia dekat dengan pasar ya maka harus disesuaikan. Yang terakhir adalah penghematan biaya. Jadi kita melakukan layouting ketika memang membutuhkan penghematan biaya, terutama dari segi lahan, dari segi alat, maupun dari segi manusia. Ini latar belakangnya. Mengapa suatu pabrik itu membutuhkan layouting. Jadi layouting ini bukan hanya pekerjaan di awal ya ketika pabrik berdiri, tapi ini sebenarnya konsiderasinya tuh berjalan terus selama pabrik berproduksi dan berinovasi. Ya, jadi selama pabrik itu berproduksi ya, artinya minimal misalnya pabrik itu selalu memproduksi barang yang sama, ketika dia terjadi peningkatan kapasitas atau terjadi kerusakan alat, maka itu mungkin layouting dibutuhkan. Apalagi misalnya pabriknya sangat berinovasi tinggi, sehingga selalu ada line produk baru. Nah, itu juga pasti akan membutuhkan layouting. Oke, prinsip dasar ya. Prinsip dasar tata letak pabrik pertama itu adalah integrasi total, ya, sistem integrasi total. Ya, tata letak pabrik itu diintegrasikan ya, seluruh elemen produksi menjadi satu unit operasi yang besar. Ya, jadi semua bagian, mulai dari bahan baku, terus produksi sampai ke pengiriman itu terintegrasi total. Ya, semua dijalankan oleh satu pabrik. Itu integrasi total. Sehingga layoutnya itu minim sekali ada pemasukan dan pengeluaran barang dari luar. Jadi pemasuk barang dari luar itu hanya di bahan baku dan pengeluaran hanya melalui produk. Di antara sini tidak ada. Lalu ada prinsip perpindahan minimal. Nah, ini ada juga dasar mengapa kita melakukan layout itu adalah untuk meminimalkan perpindahan. Perpindahan bahan baku maupun perpindahan manusia. Itu seminimal mungkin perpindahannya atau jaraknya sedekat mungkin. Sehingga ini nanti bisa menghemat dari segi waktu maupun dari segi lahan. Nah, yang ketiga adalah satu aliran proses kerja. Jadi, bahan baku
itu selalu maju, tidak ada bahan baku itu dicek balik, itu tidak ada. Tidak ada gerakan balik atau gerakan memotong, misalnya bahan bakunya berpindah-pindah jalur, itu tidak ada. Jadi dia satu jalur lurus. Ya. Ini dasarnya juga ada satu aliran proses. Lalu ada pemanfaatan ruang. Ini juga terkait dengan dimensi dan keterbatasan lahan. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu layouting, kita harus pertama tadi kan kita harus melihat integrasinya, keterkaitan antar unitnya. Kedua, sebisa mungkin perpindahannya minimal. Aliran proses kerjanya itu tidak saling memotong satu sama lain, tidak ruwet ya. Lalu segala ruang itu bisa dimanfaatkan. Yang kelima, kita harus juga tetap memperhatikan keselamatan kerja. Bahwa layout yang kita bangun itu tetap harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada pekerja yang di sana, tanpa harus mengorbankan dari sisi keuangan. Oke, yang pertama itu adalah tipenya proses layout ya. Jadi mesin-mesin atau peralatan yang sama itu diletakkan dalam suatu daerah ya. Jadi misalnya ada gudang bahan baku dan ada gudang bahan jadi. Nah, di tengahnya ini adalah suatu proses. Nah, misalnya ini ada proses mesin bubut, pembubutan. Nah, ini juga ada pembubutan. Nah, ini tidak dari segi flow, dia jelek sebenarnya. Tapi dari segi layouting, alat-alat yang sejenis ini dimasukkan dalam satu daerah. Nah, mesin-mesin peralatan, mesin gerinda, perakitan, pengecatan, ini di satu area. Nah, sehingga penggunaan mesinnya ini jadi lebih efisien di satu daerah yang sama. Artinya bahwa getaran apa dan segala macam itu bisa dikendalikan. Nah, fleksibel juga personilnya. Jadi bahwa personilnya di sini ya sudah konsentrasi di sini saja personilnya. Tidak terganggu dengan yang area-area yang lain. Material handlingnya juga bisa dikurangi. Artinya apabila bahwa mesin-mesin ini ya bila sudah ada perbaikan maka dia cepat gitu loh. Jadi misalnya mesin bubut yang di sini rusak, maka dia bisa saja langsung pindah ke mesin bubut yang satu dan yang lain karena dia berdekatan. Petugas personil dan supervisi mudah ini. Nah, ini supervisi mudah karena areanya jadi kecil, area pengawasannya. Tapi kontrol produksinya lebih rumit ya, karena layoutnya, jalur bergeraknya barang itu kadang bisa tumpang tindih. Jalur produksinya jadi lebih panjang. Nah, itu kelemahannya. Tapi ini biasanya umum banyak digunakan untuk skala besar. Ya, skala besar itu biasanya area per area begini. Karena dari segi maintenance dan pengawasan akan lebih mudah. Jadi mungkin hitung-hitungannya memperpanjang jalur itu masih lebih murah dibandingkan harus mengawasi dan memperbaiki. Yang pertama sistem layout ya, namanya proses layout. Nah, yang kedua ini adalah fixed layout. Ya, produknya itu di tengah pada suatu tempat. Mesin-mesinnya yang bergerak. Nah, misalnya ini pembuatan kapal, pembuatan pesawat atau barang-barang yang besar. Nah, pembuatan menara. Itu kan menara, kapal, pesawatnya itu kan tidak bergerak. Alatnya dan manusia yang bergerak ke sini. Jadi dari gudang bahan baku, nah itu diambil mesinnya didekatkan, perakitan, pengecatan itu dilakukan suatu tempat. Nah, jadi pergerakan bahan itu sedikit. Ya, pergerakan bahan itu hanya dari tempatnya ke tengah. Nah, apabila terjadi perubahan itu fleksibel sekali di sini ya. Karena dia sangat fokus. Pengawasan mudah, pekerjaannya bisa bervariasi di sini. Dan juga dia biasanya ini sistem urutan. Ya, artinya kualitas kerjanya itu bisa diawasi dengan baik. Tapi artinya apa? Yang banyak bergerak itu adalah operator dan peralatan sebenarnya.
dan skillnya itu biasanya sangat tinggi ya, karena biasanya ini alat barang-barangnya ini untuk barang-barang yang besar. Nah, areanya juga harus luas. Areanya luas dan juga biasanya alatnya itu banyak. Karena besar tadi, misalnya mesin cat butuh banyak, ya, gergaji butuh banyak karena besar. Nah, jadi biasanya kalau untuk alat-alat yang besar dia menggunakan sistem fixed layout. Ini masih lebih baik daripada misalnya membuat kapal, itu kapalnya yang bergerak itu dirasa untuk energi yang diperlukan untuk menggerakkan itu masih lebih mahal dibandingkan manusia atau barang yang bergerak. Yang kedua tipe fixed layout. Yang ketiga tipe product layout. Ya, jadi ini biasanya di antara gudang bahan baku dan di antara gudang bahan jadi, sebelum gudang bahan jadi itu ada proses assembly. Ya, jadi komponen-komponen itu dibuat pada jalurnya sendiri-sendiri, baru kemudian digabungkan di satu tempat. Nah, ini aliran produknya lancar, ya, sederhana. Jadi per komponen dia punya station sendiri-sendiri. Nah, ini cocok untuk bahan-bahan atau produk-produk yang kapasitasnya kecil sebenarnya. Jadi dia bisa jalur-jalur kecil sini. Skill operator tidak terlalu tinggi, pengendaliannya mudah dikendalikan. Ini penggunaan robot ini dimungkinkan begini. Ya, karena sistemnya satu jalur. Tapi investasi awalnya tentu tinggi bila menggunakan sistem otomasi. Nah, dan ini apabila ada satu line gagal, maka kemungkinan assembly-nya jadi gagal juga. Ini resikonya gitu ya. Karena memanfaatkan satu jalur. Jadi kalau satu jalur fail, itu biasanya produksinya bisa berhenti dulu. Nah, bisa juga kalau ada yang bekerja lambat, tidak maksimal, itu juga nanti menghambat. Artinya bahwa setiap stasiun ini harus berjalan beriringan. Gitu. Beda dengan yang di proses layout. Karena mesinnya banyak, apabila ada satu yang fail, maka bisa pindah ke mesin yang lain. Kalau ini tidak, satu jalur saja. Walaupun secara kebutuhan alat dan segala macam lebih sederhana. Nah, yang selanjutnya ada tim layout. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan komponen. Ya, jadi kalau sebelumnya setiap komponen dibuat satu jalur garis lurus, ini satu komponen itu satu stasiun sendiri, ya, satu stasiun sendiri. Jadi assembly-nya itu juga punya stasiun sendiri. Kalau sebelumnya kan assembly-nya satu tempat besar, begini, mengumpulkan mesin-mesin atau komponen-komponen dari stasiun. Kini perakitan atau assembly itu masuk ke satu station gitu ya. Nah, baru kemudian jadi ini ada semacam misalnya ada 4 di sini, nah, maka ada 4 unit produksi walaupun barangnya sama. Nah, tapi ada 4 unit produksi sendiri-sendiri. Nah, jadi efisiensi mesinnya itu akan bagus ya. Nah, aliran produksinya jadi lancar. Nah, aliran produksinya jadi lebih lancar dan bila ada satu yang fail, maka masih bisa tidak akan mengganggu area produksi. Nah, seperti ini. Walaupun secara supervisi dia jadi lebih besar. Karena misalnya supervisor mesin bubut nih harus mengawasi 1, 2, 3, 4, otomatis orangnya lebih banyak. Ya, skillnya juga harus lebih tinggi. Karena ini biasa jaraknya dekat-dekat. Nah, jadi secara proses dia sebenarnya akan menjadi lebih efisien sistem tim layout begini ya. Ya kalau kemampuan antar stasiunnya ini sama. Nah, jadi skillnya ini harus sama, harus merata. Bahwa jangan sampai stasiun ini lebih cepat, stasiun ini lebih lambat. Jadi apabila ada satu yang fail di sini ya, maka sebenarnya masih bisa diganti yang lain. Tapi ini tentu akan mengurangi kekuatan dari satu unit produksi. Lalu ada tipe mixed layout. Jadi ini gabungan ya dari proses tata letak ya. Nah, jadi di sini
urutannya ya, ini kita lihat nih. Jadi dia langsung per produk. Nah, ini biasanya untuk multi produk. Nah, kalau sistemnya multi produk ya, ada gudang bahan dan gudang bahan jadi. Nah, jadi ada satu departemen, misalnya produk E. Produk E dia tidak perlu mesin bubut, masuk ke mesin perata, drill, tidak perlu perakitan, langsung ke sini, langsung ke sini. Nah, sistem seperti ini ya artinya bahwa ini setiap departemen atau setiap alat itu menunggu. Nah, jadi misalnya departemen drill dia bisa untuk produk E dan produk D tergantung apa yang datang. Nah, jadi seperti ini dia setiap alat itu tidak untuk ke satu produk. Setiap alat ya itu nanti menyesuaikan dengan apa bahan yang datang. Nah, jadi misalnya untuk multi produk dia biasanya begini. Nah, ini nanti menyesuaikan. Mungkin ada produk yang hanya butuh 3 langkah, ada produk yang 6 langkah. Nah, ini kan nanti akan menyesuaikan saja. Nah, jadi sistem mix layout ini artinya bahwa tidak digabung pada satu tim, tidak dalam satu jalur. Jadi yang sebenarnya satu jalur itu yang jalur lurusnya itu adalah barangnya, ya, bahannya yang bergerak lurus. Tapi departemennya bekerjanya itu sesuai dengan apa yang datang. Nah, jadi bisa saja inspeksi itu ya dia tidak menginspeksi satu barang, tapi menginspeksi apa barang yang datang. Jadi SOP-nya tuh perlu dikeluarkan seperti itu mix layout. Baik, sekian ya untuk layouting. Selamat belajar dan terima kasih.